warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Indah Nurseha dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai teknologi informasi. Yuk kita simak videonya. Halo teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Information Technology, di mana kita akan membahas mengenai CPU, Information Technology, dampak, dan artikel. Yuk kita simak videonya. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai CPU. Apa yang kalian ketahui tentang CPU dan apa sih kepanjangan dari CPU? CPU kepanjangan dari Central Processing Unit atau pengolah pusat. Nah, Central Processing Unit ini merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Selanjutnya, ada fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol, maupun tetikus. Central Processing Unit memiliki beberapa macam komponen, yaitu terdiri dari unit kendali atau control unit. Adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya sebuah program. Nah, pada kendali ini memiliki beberapa tugas, diantaranya mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengawasi kerja dari ALU. Pada komponen yang kedua, yaitu ada register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Komponen yang ketiga yaitu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. CPU juga memiliki bagian-bagian, yaitu terdiri dari power supply. Apa sih power supply itu? Power supply adalah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Yang kedua ada motherboard, yaitu adalah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk adalah media yang digunakan untuk menyimpan file, sistem, dan data dalam komputer. Hard disk ini biasa disebut dengan hard drive. Dan yang keempat pada CPU yaitu adalah FGA card, adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual dari komputer kalian. Membahas tentang teknologi informasi. Apa yang kalian ketahui tentang teknologi informasi? Teknologi informasi pada saat ini sudah semakin canggih, sudah semakin maju, di mana seluruh sektor manusia menggunakan informasi. Pada kehidupan sosial maupun politik, teknologi tidaklah pernah lepas dari kehidupan. Ada beragam hal sifatnya baru dalam dunia teknologi, baik itu dinamis ataupun inovatif merupakan ciri utamanya. Adapun jika ada sebuah kesempatan, saya akan membuat sebuah sepatu terbang portable di mana sepatu terbang ini bisa menggunakan bahan bakarnya adalah tenaga surya. Adapun kelebihan dari
sepatu terbang portable ini adalah yang pertama, membantu kita untuk bisa mencapai tujuan dengan cepat. Yang kedua, bisa mengurangi tingkat kemacetan pada lalu lintas. Adapun kelemahan dari sepatu terbang portable ini, yang pertama, tingkat harga yang akan mahal. Yang kedua, tingginya resiko kecelakaan. Tetapi saya sudah mencari sebuah solusi agar tingkat kecelakaan itu tidak tinggi, yaitu dengan menciptakan sebuah kacamata di mana kacamata itu bisa kita lihat berapa kecepatan yang sudah kita tempuh, berapa ketinggian yang sudah kita capai, dan sisa berapa bahan bakar yang telah kita gunakan. Pada perkembangan teknologi saat ini sudah semakin maju dan semakin canggih. Jadi, kita harus pintar-pintar dalam menanggapi sebuah informasi. Dan harapan untuk teknologi ke depannya adalah bisa membantu para masyarakatnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dampak adanya teknologi. Dampak positif dari adanya teknologi yaitu yang pertama, pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, bisa dengan mudah mendapatkan sebuah informasi baru. Yang ketiga, sistem pembelajaran bisa melalui online. Dan yang keempat, dapat membuat sebuah bisnis online. Selanjutnya, ada pun dampak negatif dari adanya teknologi, yaitu yang pertama, masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak di Indonesia. Dua, penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak. Yang ketiga, kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. Dan yang keempat, itu ada sistem belajar kurang efektif karena kurangnya sebuah penjelasan yang mendetail. Kita akan membahas mengenai sebuah artikel penelitian dunia teknologi. Di dalam artikel ini, teknologi adalah sebuah sarana yang dibutuhkan atau diperlukan bagi manusia. Penggunaan teknologi diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi sebuah bentuk alat-alat yang sederhana. Selanjutnya, pengertian teknologi menurut para ahli, yaitu menurut Merriam-Webster, menjelaskan teknologi ialah perwujudan sebuah pengetahuan di bidang tertentu yang mempunyai tujuan untuk mengatasi sebuah tugas dengan menggunakan proses teknik atau pengetahuan yang khusus dari bidang usaha tertentu. Selanjutnya, perkembangan teknologi terbaru termasuk diantaranya mesin cetak, telepon, dan internet, dan telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. Tetapi tidak semua teknologi digunakan untuk tujuan damai atau biasa disebut dengan cybercrime. Pada masa ini, teknologi yang digunakan sudah mulai mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai penemuan seperti Marolipi F.2. Apa sih itu Marolipi F.2? Marolipi F.2 adalah robot penjinak bom hasil karya anak bangsa, merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya. Dimensi robot lebih kecil dan lebih ringan sehingga lebih mudah untuk dibawa pengguna. Robot dilengkapi dengan 4 flippers yang dapat bergerak independen, lebih fleksibel untuk menaiki tangga dengan slope 45 derajat. Manfaat dari Marolipi F.2 yaitu untuk mensubstitusi robot-robot impor yang digunakan di TNI dan Polri. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pemakaian terhadap luar negeri dalam hal teknologi pertahanan. Dan yang ketiga, dapat diverifikasi untuk aplikasi mobile robot lainnya. Pengaruh kemajuan teknologi yang sering terjadi dalam dunia ini adalah yang pertama, mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat penyampaian atau penyebaran informasi. Yang ketiga,
Yang ketiga, mempermudah transaksi perusahaan atau perorangan untuk kepentingan bisnis. Yang keempat, mempermudah penyelesaian tugas-tugas atau pekerjaan. Yang kelima, mempermudah proses komunikasi tidak terhalang waktu dan tempat. Adapun manfaat dari kemajuan teknologi, yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Yang keempat, komunikasi tanpa batas. Yang kelima, berbagi informasi secara efektif. Yang keenam, membuka peluang untuk dapat bekerja secara daring. Dan adapun tujuan dari adanya teknologi dalam dunia adalah untuk memberikan pengetahuan serta informasi untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Adapun jenis-jenis teknologi, yaitu yang pertama, teknologi komunikasi. Apa sih itu teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi adalah teknologi yang sangat berguna bagi kehidupan umat manusia. Teknologi komunikasi sangat diandalkan pada zaman yang sudah sangat modern sekarang ini. Yang kedua, teknologi konstruksi. Apa sih itu teknologi konstruksi? Teknologi konstruksi adalah teknologi yang digunakan untuk membangun konstruksi, baik itu bangunan ataupun konstruksi berat. Yang ketiga, ada teknologi medis. Apa sih itu teknologi medis? Teknologi medis sangat digunakan oleh masyarakat di mana untuk memperluas dan meningkatkan penyembuhan penyakit. Yang keempat, ada teknologi informasi. Apa sih yang kalian ketahui tentang teknologi informasi? Teknologi informasi yaitu dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat secara tepat waktu dan tepat sasaran guna untuk menyelesaikan tugas dan fungsinya. Yang kelima, ada teknologi bisnis. Apa sih yang kalian ketahui dengan teknologi bisnis? Teknologi bisnis adalah teknologi yang bisa menjadi media pemasaran tidak terbatas pada suatu wilayah, namun sudah menambah ke seluruh penjuru dunia. Dan yang keenam, ada teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah sistem teknologi pendidikan yang menjadi lebih baik dan maju, juga berpengaruh pada guru serta siswa karena mudah dalam memahami berbagai pelajaran yang telah diberikan. Sekian presentasi dari saya, Indah Nurseha, mengenai teknologi informasi. Wassalamualaikum